Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wadin. La hawla wa la quwata illa billahil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan malam menjelang pagi subuh, mari kita untuk membahas tentang kesempatan ini. Kita membahas tentang bertakwalah kepada Allah, tentunya sesuai dengan kemampuan masing-masing atau menurut kesanggupannya. Jadi kita bahas di malam hari ini menjelang subuh ini adalah bagaimana bertakwa kepada Allah menurut kemampuan kita masing-masing. Jadi ketika kita diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam Al-Quran ada frasa mastatotum yang bermakna menurut kesanggupamu. Mastatotum yaitu bermakna menurut kesanggupamu. Hal ini sebagaimana terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah menurut kesanggupanmu. At-Takhabun 16. Demikian pula pada hadis Nabi Muhammad SAW diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, yang pernah kita baca, apa yang aku larang untukmu maka jauhilah. Kalau dilarang jauhilah. Dan apa yang aku perintahkan untukmu maka kerjakanlah menurut kesanggupanmu. Muttafaqun alaih. Jadi pada hadis di atas Nabi Muhammad SAW juga menyebutkan frasa mastatotum, menurut kesanggupanmu, ketika memerintahkan kita untuk mengerjakan apa yang diperintahkan oleh syariat. Hal ini berbeda dengan ketika beliau Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita untuk melakukan hal-hal yang diharamkan. Beliau tidak menyebutkan frasa mastatotum di sana. Ini karena menjauhi hal-hal yang diharamkan. Yang diharamkan itu adalah dengan cukup diam, tidak melakukan hal-hal tersebut. Berbeda dengan mengerjakan hal-hal yang diwajibkan, di mana pasti butuh usaha dan kemampuan untuk mengerjakannya. Dalam frase mastatotum ini para ulama menjelaskan terdapat beberapa faedah yang bisa kita ambil, yaitu pernah kita baca dalam buku-buku, yaitu yang pertama, beban di atas kemampuan. Jadi pertama, bahwa Allah tidak akan membebankan atau membebani kita dengan sesuatu di atas kemampuan kita. Jadi kalau diuji, yaitu kemampuannya insya Allah ada solusinya, dan manusia
insya Allah bisa. Karena beban di atas kemampuan Allah tidak akan membebani seberat mungkin dengan hambanya. Tentunya Allah tidak akan membebani kita dengan sesuatu di atas kemampuan kalau memang nggak mampu. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ya la yukallifullaha nafsan illa wus'aha. La yukalliful laha nafsan illa wus'aha, yang artinya Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Al-Baqarah 286. La yukallifullaha nafsan illa wus'aha. Dan ini pada hakikatnya adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jika kita diperintahkan untuk mengerjakan sesuatu yang tidak memungkinkan kita lakukan, maka ini adalah perbuatan kezaliman, zalim. Dan tidak mungkin Allah berbuat zalim kepada hambanya. Kita nggak kuat kok dikasihin. Tentunya kalau minta atau sesuai dengan kemampuan kita, jangan yang tidak kuat dipaksakan. Itu mengapa misalnya dalam berdakwah kita hanya diperintahkan untuk menyampaikan ilmu, thalabil ilmu, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala tentang nabinya Nabiullah Shallallahu alaihi wasallam, yang artinya, dan jika kamu orang kafir mendustakan, maka umat yang sebelum kamu juga telah mendustakan. Dan kewajiban Rasul itu tidak lain hanyalah menyampaikan agama Allah dengan terang-terangan. Al-Ankabut 18. Adapun apakah orang lain mau menerima dakwah kita atau tidak, maka itu sudah berada di luar kemampuan kita. Kita berdakwah, orang lain mau menerima atau tidak itu adalah di luar kemampuan kita. Karena yang bisa memberikan hidayah untuk itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan memaksakan diri. Kalau memang belum mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, berat rasanya. Sebagai firman Allah yang pernah kita baca di dalam Al-Qasas ya, Al-Qasas 56, yang artinya sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi, tetapi Allah memberikan petunjuk kepada orang yang dikehendainya. Jadi kalau kita nggak dikehendai oleh Allah, berat. Dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Oleh karena itu, kita jangan segan untuk meminta petunjuk dan hidayahnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua yang ada dan kita lakukan ini adalah semata-mata adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama yaitu berusaha memaksimalkan mengerjakan.
ya, mengerjakan apa yang diwajibkan oleh Allah. Apa yang kedua, bahwa kita harus tadi yang pertama, kita adalah beban di atas kemampuan. Yang keduanya yaitu berusaha maksimal untuk mengerjakan apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, bahwa kita harus berusaha maksimal untuk mengerjakan apa yang Allah wajibkan kepada hambanya atau kepada kita. Dengan demikian, ketika Allah memerintahkan kita untuk menaati perintah-perintahnya semampu kita, bukan berarti kita menganggap enteng apa-apa yang Allah perintahkan tersebut. Justru sebaliknya, kita harus mengerjakan semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan terbaik kita. Jadi yang dimaksud sesuai dengan kemampuannya yaitu adalah tetap kita berusaha mengerjakan semaksimal mungkin, tentunya sesuai dengan kemampuan kita yang terbaik, maksimal. Tapi itu semampunya manusia atau hambanya. Dan itu mengapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda memotivasi kita untuk bersemangat dalam melakukan kebaikan. Dan apa yang diwajibkan kepada kita, yaitu bersemangatlah untuk hal-hal yang bermanfaat bagimu. Mintalah pertolongan kepada Allah dan jangan lemah sebagai hamba. Itu Muslim nomor 2664. Yang ketiga yaitu mengakui bahwa diri kita itu lemah, tidak berdaya, tidak ada apa-apanya dengan Sang Pencipta. Makanya jangan mengagung-agungkan dirinya dirinya hebat. Tanpa itu mendapat pertolongan dari Allah, niscaya kita tidak bisa apa-apa. Jadi yang ketiga, mengakui bahwa diri kita itu lemah. Kita harus mengakui bahwa diri kita lemah. Ini sebagai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang artinya Allah hendak memberikan keringanan kepadamu dan manusia dijadikan bersifat lemah. Memang manusia itu dijadikan lemah. Kenapa? Karena dari tanah dibuatnya, bukan dari api, tapi dari tanah. Jadi kita bukanlah seperti malaikat, bukan seperti jin. Kalau malaikat jelas itu selalu taat patuh, tapi kalau manusia atau disebut dengan umat itu kadang-kadang malah umat-umatan. Kadang-kadang kalau lagi semangat banget. Kalau lagi kadang-kadang semangat, kadang-kadang enggak, ya seperti itu. Tapi kalau lagi males, lemah banget, malas. Oleh karena itu lebih baik kita tetap selalu memohon dan ampun kita serahkan pada Tuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukanlah seperti malaikat kita itu, yang ketika diperintah oleh Allah untuk beribadah kepada Allah, maka mereka akan melakukan ibadah terus tanpa merasa bosan, tanpa merasa malas. Itu kalau malaikat. Tapi kalau manusia kadang-kadang ada bosannya lah, ada malesnya lah. Nah, itu. Karena sudah diciptakan kita adalah dari tanah, bukan dari nur atau cahaya. Atau dari api, bukan, itu dari tanah. Apapun manusia, maka ia adalah makhluk yang paling lemah. Sekuat gede apapun badannya, itu tetap lemah posisi kita. Karena kalau nanti sudah datang sakit, ya tidak berdaya. Kalau kita sudah datang ke kematian, apalagi
buru-buru bernafas, bergerak juga tidak apa-apa, makan nggak doyan, minum nggak mau. Maunya apa? Ya udah, nggak bisa apa-apa. Itu tandanya lemah dan nanti akan kembali ke tanah. Jadi manusia itu adalah makhluk yang lemah yang sering merasa bosan. Manusia itu suka bosan. Ya itu aja, begitu saja, itu bosan. Dalam beribadah kepada Allah, walaupun kita tahu itu adalah maslahat untuk kita, ibadah itu sebenarnya untuk kita. Bukan untuk Allah, tapi untuk kita nanti di kelak di akhirat. Siapa yang menanam kebaikan akan menghasilkan kebaikan. Makanya dikenal adanya neraka dan surga. Dan sering merasa tergoda untuk melakukan kemaksiatan. Walaupun kita tahu itu adalah mudarat untuk kita. Itu sering manusia namanya ya. Manusia itu melakukan kemaksiatan. Udah tahu sebenarnya, namun tetap cenderung berbuat mudarat. Itu adalah menunjukkan manusia adalah lemah. Oleh karena itu kita sering berdoalah, meminta petunjuk dan kekuatan, ketebalan iman Islamnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hanya Allah lah yang segala-galanya dan pemberi sesuatu kepada hamba-hambanya. Itu mengapa kita harus senantiasa meminta pertolongan kepada Allah. Nah itu, makanya kita sering meminta ampunan. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, manusia yang lemah ini. Jadi kepada Allah agar kita bisa mengikuti atau menjalankan kehidupan, keselamatan, kebahagiaan, meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Itu yang dicari. Oleh karena itu marilah kita beriman kepada Allah, tentunya menjalankan menurut kesanggupan ketakwaan kita kepada Allah secara maksimal kita. Yang dimaksud adalah kesanggupan, sesuai kesanggupanmu adalah tetap harus kita mengerjakan semaksimal mungkin. Kalau memang itu sudah diusahakan semaksimal mungkin, ya hanya Allah lah yang memberikan pertolongan. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, yang sering membicarakan dan sering berkumpul-kumpul untuk membahas kebaikan, khususnya yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan itu datangnya dari Allah, dan kalau kekurangan dan kesalahan itu datangnya manusia yang lemah. Terima kasih. Usikum wa nafsi bitaqullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.